Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya sahabat guru. Perkenalkan, nama saya Riza Fitriani Warman, mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Malang tahun 2021. Saya mengajar di SMP Islam Terpadu KH Rahman Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas peer teaching dari hasil kegiatan lokakarya yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Muntolib MSI, Bapak Dr. Andes Iwayan Sumber Arta MSc selaku dosen pembimbing, dan Ibu Rika Melati SPD selaku guru pamong. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Negeri Malang tahun 2021. Di dalam video ini, pada kegiatan pembelajaran, saya menggunakan model discovery learning dengan 6 sintaks. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua adalah problem statement atau pengajuan pertanyaan. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Yang kelima adalah verification atau pembuktian. Dan yang keenam adalah generalization atau pengambilan kesimpulan. Baiklah teman-teman, silahkan menyaksikan video peer teaching saya Riza Fitriani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap Bu. Siap Bu. Nah, kembali Ibu mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini, karena kita sama-sama tahu bahwa keadaan saat ini wabahnya semakin bertambah parah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan presentasi kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir enggak ini, Nak? Hadir Semua hadir Bu. Hadir semua Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kalian semuanya masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, untuk Taufik, mohon dipimpin pembelajaran kita pada pagi hari ini sebelumnya dengan doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Taufik. Semoga dengan diawali dengan doa, pembelajaran kita menjadi lebih lancar. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Haya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang fenotip, genotip. Fenotip itu apa kemarin anak-anak Ibu? Sifat yang nampak Bu. Iya, sifat yang nampak dari luar. Kalau genotip? Sifatnya nggak nampak. Yang tidak tampak. Dia ada di dalam aja. Iya. Nah, sekarang kalian lihat dalam kehidupan kalian. Mungkin Ayub kira-kira mirip ayah atau mirip ibu? Ya Bu. Saya mirip ibu, tapi domino ayah. Nah, kemudian kalau ada nggak di sini yang mirip perpaduan antara keduanya? Saya Bu, saya Saya Bu. anak ayah sama anak ibu, dua-duanya Bu. Nah, jadi gen yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu
diwariskan itu tidak mesti harus benar-benar mirip. Ada yang dominan, kemudian ada yang perpaduan, dan ada juga yang muncul yang resesif. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana keterlibatan gen yang dominan. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Indikator ya, kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kompetensi dasar yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian untuk kompetensi dasar yang keterampilan, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang pemuliaan tanaman dan hewan. Kemudian untuk indikator, pada pertemuan hari ini kita memiliki 2 indikator. Yang pertama menerapkan hukum Mendel 1 dan istilah dalam persilangan monohibrid dominansi penuh. Yang kedua, membuktikan perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan monohibrid dominansi penuh yang nantinya digunakan dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, untuk indikator keterampilan, nanti di sini kalian akan membuat produk akhir berupa poster tentang hasil persilangan monohibrid dominansi penuh. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Itu Ibu turunkan dan Ibu ambil dari indikator. Jadi melalui kegiatan nantinya kalian melihat video yang Ibu buat, kemudian kajian literasi, kemudian hasil diskusi. Nantinya kalian dapat menerapkan hukum Mendel 1 dan istilah persilangan dalam persilangan monohibrid dominansi penuh. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat membuktikan bagaimana perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan monohibrid dominansi penuh yang dapat digunakan untuk pemuliaan makhluk hidup secara tepat dan secara teliti. Nah, untuk tujuan keterampilan, kalian di sini nanti dituntut untuk dapat membuat poster contoh organisme hasil persilangan monohibrid dominansi penuh secara kreatif. Jadi yang namanya poster kalian nanti harus lebih kreatif dalam menyusunnya ya anak-anak. Nah, sekarang kalian Ibu akan sampaikan terlebih dahulu bagaimana teknik penilaian yang akan kita lakukan nantinya. Dibagi menjadi 3. Untuk sikap, Ibu akan memantau aktivitas kalian dengan lembar pengamatan sikap. Kemudian yang kedua, untuk pengetahuan, di akhir pembelajaran ini nantinya Ibu akan memberikan 4 soal pilihan ganda tentang persilangan monohibrid dominansi penuh. Dan yang ketiga, untuk penilaian keterampilan, Ibu akan menilai dan melihat poster kalian berdasarkan lembar penilaian atau rubrik untuk poster. Nah, sekarang, pernahkah kalian melihat revolusi perubahan ukuran tanaman? Pernah, Bu. Pernah. Bagaimana lihat perubahan ukuran tanamannya? Misalnya jenisnya sama, Bu, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu. Terus misalnya mangga, nanti ada yang manis, juga yang asam, gitu, Bu. Iya, bagus sekali ya, Monik. Nah, sekarang apa yang kalian lihat ketika misalkan Rani dia menanam pohon berbuah manis. Tiba-tiba muncul anakan berbuah asam. Apakah itu mungkin terjadi, Rani? Bu, Mungkin? bagaimana Bu soalnya Bu? Rani ini kurang fokus ini dalam belajar ini. Tidak serius ya Rani ya. Mohon Ini serius Bu, Rani. ayo Bu, goda-goda Bu. Ayo jangan diganggu temannya, ayo. Tolong fokus. Iya Bu, maaf Bu. Rani, apakah mungkin kalau Rani memiliki buah manis, tiba-tiba muncul buah asam? Kalau induknya manis semua nggak mungkin Bu. Tidak mungkin. Nah, nanti kita akan ketahui jawabannya di sini. Bu, mau tanya Bu. Baik, ya silakan. Tanya, Bu. Kalau misalkan kita tanam pohon Bu, terus kita kasih gula Bu, kita kasih tanaman itu disiram pakai gula, itu manis nggak Bu nantinya Bu? Waduh, Taufik nih kalau bertanya seperti ini berarti belum paham nih konsep sebelumnya ini.
Kan kita sudah pelajari bahwa sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup itu semuanya diwariskan melalui gen dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Taufik mohon dibaca kembali ya, diulangi kembali materi sebelumnya ya Taufik. Ya maaf Ya, Bu. baik, tak apa-apa. Kita lanjutkan. Ibu akan memberikan ilustrasi masalah dalam bentuk video yang telah Ibu susun. Nah, pada saat video diputar, kalian nanti mohon untuk mengamati video dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Umi, untuk memahami tentang persilangan monohibrid, dominansi penuh, pahami ilustrasi berikut ini. Pak Tio ingin menanam pohon mangga yang saat ini sedang booming varietas berbatang rendah. Karena ia tidak memiliki dana, maka ia mengambil anakan dari pohon mangga berbatang tinggi yang ia miliki. Dan dia mulai bingung, mengapa bisa muncul batang pohon mangga berbatang rendah, sedangkan induknya adalah berbatang tinggi. Pak Tio merasa bahagia karena ia tidak perlu membeli bibit dengan varietas berbatang rendah. Nah, sekarang tugas kamu prediksilah bersama anggota kelompokmu mengapa dapat terjadi peristiwa demikian dan dituangkan hasilnya melalui LKPD yang telah Umi sediakan. Nah, kalian dituntut untuk saling berdiskusi bersama anggota kelompok kerjanya dan apabila ada yang tidak mengerti, mohon ditanyakan kepada Umi. Demikian ilustrasi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruhnya sudah lihat video yang Ibu tampilkan? Sudah Bu. Sekarang Sudah, Ibu Ibu. tanya sama Widya. Apakah Widya melihat? Apa yang Widya bisa lihat dari video yang ditampilkan? Melihat Bapak menanam tanaman tadi Bu, tanaman mangga ya, Ya, tanaman tanaman mangga. mangga. Buahnya sangat lebat tadi Bu. Bagaimana, Widya? Buahnya itu sangat lebat sekali Bu. Nah, ada yang lain? Ada yuk? Mungkin Widya kurang tepat. Apa yang bisa kalian amati dari video tadi? Saya Bu, Bu Dila, silakan Dila. tadi bapaknya kan punyanya itu pohonnya rendah tapi kecut. Oh maaf, pohonnya tinggi tapi gimana sih? Gak lupa Bu. Ya, Tadi tuh bapaknya pinginnya. inginnya ya. Nah, pinginnya itu pohonnya rendah tapi buahnya manis. Jadi bapaknya menyilangkan karena punyanya kecut Bu. Tadi kalau tidak salah seperti itu Bu. Wah, ini pada tidak fokus nih. Hari ini Ibu hanya mau fokuskan pada satu sifat ya, yaitu tinggi dengan rendah. Oke, tapi si Dila sudah bagus. Nah, sekarang dari video tersebut, Ibu akan mengajukan pertanyaan, bagaimanakah dapat terbentuk pohon mangga berbatang tinggi? Silahkan coba Sri Rahayu. Iya Bu, karena induknya ada yang berbatang tinggi. Udah gitu dia juga mengandung genotip yang berbatang, dia mengandung genotip yang berbatang rendah, tapi gen yang dominan itu yang tinggi, jadinya pohon mangganya tinggi. Iya, bagus sekali. Yang kedua, mengapa didapatkan tanaman berbatang rendah dari indukan yang berbatang tinggi? Mungkin Tika, silahkan jawab Tika. Karena mempunyai genotip berbatang tinggi, Bu. Iya. Nah, sekarang faktor apa yang dapat terjadi dalam peristiwa tersebut? Widya barangkali? Apa ya Bu ya? Kurang fokus Bu. Saya Bu. Iya, silahkan. Saya Bu. Karena adanya gen dominan Bu. Nah, iya. Jadi, itu kan versi jawaban menurut kalian. Nah, sekarang itu adalah hipotesis yang nantinya akan kalian uji di dalam kelompok dan akan Ibu tugaskan kalian mengerjakan LKPD untuk menjawab permasalahan kita tadi. Nah, LKPD-nya sudah Ibu bagikan melalui link. Apakah download seluruhnya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Iya. Kelompoknya Ya, sudah, Ibu. sudah Ibu bagi juga. Jadi kalian
mohon duduk berkelompok, kemudian diskusi bersama apa yang kalian belum pahami boleh ditanyakan kepada Ibu. Bagaimana kelompok 1? Ada yang tidak dipahami? Tidak Bu, sudah paham. Tidak Bu, sudah paham. Iya, bagus nih. Kemudian kelompok 2, bagaimana? Paham? Ayub, kelompok 2 paham Ayub? Paham. Paham Ibu, sedang Ya. kami kerjakan. Bu. Ibu kalau melihat muka Rani ini sepertinya bingung nih. Kelompok 3 nih, Rani. Kenapa Rani? Ada yang mengganjal Rani? Masih dikerjakan, Bu. Masih bingung? Masih bingung, Bu. Iya, kalau kamu masih bingung, tolong terlebih dahulu, kan kita kemarin sudah pertemuan sebelumnya menentukan genotip terlebih dahulu, bagaimana fenotip yang tampak. Kemudian kan dari genotip tadi kita bisa turunkan. Nah, itu harus pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah mengajarkan bagaimana penentuan gamet. Bisa dipahami nih kelompok 3 nih. Ini kelompok 3 nih paling nggak konsen ini. Bisa? Ya Bu, kami coba dulu ya Bu. Iya, silahkan dicoba dulu. Ya, Bu. Baik, setelah kita lakukan diskusi tadi, nah bagaimana apa pembuktian yang kalian dapatkan dari hasil diskusi tadi? Silahkan kelompok 1 untuk menjawab. Ya baik Bu, saya mewakili kelompok 1 ya Bu. Ya, silakan Yuni. Berdasarkan hasil diskusi kami, bisa munculnya pohon mangga berbatang tinggi itu karena induk dari pohon mangga mengandung gen resesif berbatang rendah atau gennya kita sebut juga dengan heterozigot. Iya, bagus sekali. Nah, itu tadi. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2 dan kelompok 3? Cukup? Cukup Bu. Nah, untuk yang kelompok 2, bagaimana hasil pengamatannya tadi? Itu Bu, apa dari hasil pengamatan tadi itu ada yang dominan Bu, itu yang tinggi Bu. Hasilnya jadi banyakan yang tinggi gitu Bu. Iya, berapa genotip yang kamu hasilkan di kelompoknya Taufik? Tadi ada yang kita hitung itu ada 3 Bu, 3 genotip Bu. Iya, ada 3 genotip. Apa-apa saja tuh? Coba sebutkan. Jadi kita nulis apa ya? Ada T besar, ya kan? Iya Bu, itu Bu, T besar. Kemudian ada apa T lagi? besar sama T kecil. Iya, Yang Bu. terakhir? Terus ada T kecil, T besar. Nah, sudah tadi T kecil, T kecil. Iya Bu. Oh iya Bu, itu Bu. Salah Bu, salah. Ada 3, ada T besar, T besar, T kecil, dan T kecil. Nah, menurut kalian dari ilustrasi tadi, itu apakah mana genotip yang dikandung atau yang dimiliki oleh mangga yang berbatang tinggi milik Pak Taufik tadi, yang diilustrasi tadi, Pak Tio ya, bukan Pak Taufik. Nah, apa? Kira-kira genotip yang mana? Yang T besar, T kecil. Iya, T besar, T kecil ya. Kenapa T besar, T kecil? Karena ada muncul tanaman berbatang rendah. Ya, kalau hanya T besar saja, itu maka tidak akan muncul tanaman pohon mangga yang berbatang rendah, maka akan tinggi seluruhnya. Nah, kemudian yang untuk kelompok 3, silahkan. Rani. Ya Bu, dari hasil diskusi tadi pada persilangan batang pohon mangga itu kami hasilkan 4 genotip. Jadi yang 3 itu dia punya batang tinggi, tapi yang 1 batangnya rendah karena T kecil gitu Bu. Oh begitu. Nah kira-kira kenapa batang yang milik tanaman Pak Tio tadi mengekspresikan sifat fenotip tinggi?
Padahal genotipnya bagaimana, Rani? Ada sifat apa di dalamnya? Ada sifat apa, anak-anak Ibu? Ada sifat Dominan. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini itu dominan akan menutupi sifat resesif. Maka kita hanya hari ini tuh khusus mempelajari kan persilangan monohibrid dominansi penuh. Artinya apabila terdapat gen yang dominan, maka sifat yang resesif akan tersembunyikan. Nah, tapi kalau yang muncul resesif kedua-dua pasangannya, maka akan muncullah sifat yang rendah tadi. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Tio. Pak Tio menginginkan batang mangga berbatang bagaimana tadi? Berbatang rendah. Ya, berbatang rendah. Bagus sekali. Nah, sekarang adakah anak-anak Ibu yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, baik Bu, saya ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi dari pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini dapat saya simpulkan bahwa persilangan monohibrid dominan memunculkan sifat yang dominan walaupun terdapat gen resesif yang menutupi. Begitu Ibu. Iya, bagus sekali Ayub. Beri tepuk tangan dulu untuk Ayub. Ya, bagus sekali ini. Memang sesuai ya dengan harapan kita bahwa tujuan pembelajaran tadi kalian tuh harus tahu bagaimana hasil persilangan kalau monohibrid dominan. Kemudian mungkin ada yang lain ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan Dila. Kesimpulan dari hasil tadi itu ya, Bu. Untuk perbandingan genotip dari persilangan monohibrid tersebut adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya 3 dibanding 1. 3 berbatang tinggi, 1-nya berbatang rendah, Bu. Iya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Dila nih. Ini bagus sekali nih, sangat rinci. Jadi memang benar ya anak-anak Ibu, dari hasil percobaan kalian tadi di dalam LKPD, kalian langsung menyilangkan langsung secara detail, itu T besar T kecil, disilangkan dengan T besar T kecil itu menghasilkan 3 fenotip. Ya, 1 T besar, 2 T besar T kecil, dan 1 T kecil, T kecil. Dan dari 3 genotip tadi, itu akan memunculkan 2 sifat, yaitu berbatang tinggi dan berbatang rendah. Nah, rasionya tadi atau perbandingannya sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Nur Fadila. Terima kasih Nur Fadila. Nah, pada tuntutan penilaian keterampilan, Ibu kan menuntut kalian membuat poster. Nah, posternya itu tadi kan dari hasil persilangan di LKPD. Bagaimana? Apakah sudah selesai posternya anak-anak Ibu? Sudah selesai? Sudah, Bu. Masih dikerjakan, Bu. Sudah, Bu. Oh ya. Kalau yang sudah nanti tinggal dikumpulkan ya, dikit lagi. Kalau yang belum nanti Ibu kasih waktu, boleh di akhir pembelajaran ya, tapi tidak untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, sekarang untuk memahami ya, atau untuk memahami paham tidaknya kalian terhadap pembelajaran hari ini dan kalian menganalisa pembelajaran hari ini, Ibu mohon apa yang terjadi dalam pembelajaran hari ini kalian tuangkan di dalam jurnal harian yang sudah Ibu bagikan linknya. Jadi di situ kalian boleh menjelaskan bagaimana kesulitan-kesulitan yang kalian alami selama mempelajari persilangan monohibrid dominansi. Nah, untuk memahami pengetahuan kalian pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan post-test yang tadinya sudah Ibu jelaskan di awal, yaitu 5 soal pilihan ganda. Nah, silahkan dikerjakan. Baik, anak-anak Ibu, bagaimana dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mengerti atau tidak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Iya, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya mengerti. Nah, untuk pertemuan berikutnya, untuk pelajaran pada pertemuan berikutnya, kita masih menyambung lagi persilangan monohibrid. Tetapi nantinya akan muncul sifat antara dominan dan resesif.
ya. Jadi itu untuk pembelajaran kita pada minggu depan. Itu kalian mohon dibaca-baca terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ini Rani nih ya, nggak nyambung dengan yang Ibu tanya. Ya Rani, coba dia Ya, Bu. di rumah belajar nih, jangan bergelut-gelut terus nih sama Ayub nih. Ayub juga nih suka ganggu-ganggu Rani. Ya Bu, maaf Bu. Ya, jadi aku mohon keseriusan di antara kalian. Dan alhamdulillah hari ini semua kelompok itu betul-betul bagus dalam mempresentasikannya. Dimohon semangat ini terus dipertahankan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dan tidak hanya di pelajaran IPA saja. Ya, jangan nanti Rani ketika matematika ini malas gitu ya, atau Monik matematika malas. Jangan. Ya, jadi kalian harus tetap bersemangat di mata pelajaran apapun. Baik. Ya Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada pertanyaan anak-anak Ibu? Tidak ada Bu. Iya. Ya, baik. Nanti Ibu tunggu ya poster yang belum selesai. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, hayya nahtatimu darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pembelajaran yang ceria muridnya apa gurunya ini? Lihat, coba kita lihat ya. Bagaimana, siapa yang komentar ini? Siapa yang masih komentar? Monik katanya tadi yang masih Rani tadi yang dijudisi sama guru tadi kan Rani ya. Oke, silakan Rani, kasih komentar Rani. Oke, baik Pak, terima kasih. Sejauh tadi perjalanan Bu Guru Riza yang mengajar kami, menurut kami sudah cukup bagus. Mungkin hanya saja pada penekanan videonya mungkin diberi jeda yang agak lama, jadi apa ya, maksudnya itu bisa apa Pak? Meniteni gitu loh Pak, maksudnya niteni itu apa ya? Jadi agak lama gitu. Jadi tadi pada saat saya ditanya juga bingung mau jawabnya apa, Pak Tio punya mangga. Mungkin itu, tapi sejauh ini untuk diskusi sudah cukup bagus. Ibu gurunya mengayomi atau membimbing siswanya. Mungkin itu saja. Mungkin ya agak kurangnya tadi siswa-siswanya kurang fokus gitu aja mungkin Pak. Oke. Bu Rani ini orang mana? Saya Bu Rani, dari mana? Dari Jember Pak. Oh, kok tadi bahasanya kok pakai bahasa Jawa ya? Tak kira orang Inggris atau mana ya? Mau Madura, takut bapaknya nggak ngerti jadi jauh. Oh gitu ya. Oke, berarti nih ketahuan ya, ngomong Jember tapi Jember Madura, ini berarti Madura swasta ini. Iya, saya Madura. Oke, Bu Riza, tadi Bu Riza, oh ini ada yang angkat tangan. Siapa tadi yang angkat tangan? Enggak Pak, itu kesenggol Pak. Oh ini sukanya senggol-senggolan Bu Sri Rahayu ini. Mau ngaktifin kamera ndak bisa-bisa. Ini jangan lupa, ini masih di dalam kelas, jadi senggol-senggolannya ditunda dulu ya. Oke Bu Riza tadi produk apa tadi? Posternya tadi kayak apa kira-kira Bu Riza? Tolong ditunjukkan kepada Pak Muntolib contoh poster yang diharapkan. Oh, contoh posternya itu apa Pak? Seperti di LKPD-nya aja sebentar. Ada di LKPD, coba kita lihat di LKPD. Iya, cuman nanti mungkin anak-anak masing-masing menambahkan. Sebentar, saya share screen dulu. Jadi kan nanti mereka menyiapkan ini. Jadi dari LKPD itu langsung dijadikan poster gitu Pak. Jadi gambar pohon mangga berbatang tinggi dengan pohon mangga berbatang rendah, nanti mereka tempel, kemudian buat judul,
bagaimana nanti gametnya, kemudian bagaimana nanti genotip pada keturunan 1, kemudian ini induk pada keturunan 1 sifat yang tampaknya. Kemudian pada keturunan kedua, jadi ini aja Pak, bagaimana ininya ini yang diturunkan. Nanti terakhirnya mereka tahu bahwa hasil terakhirnya itu kenapa muncul berbatang rendah itu ya dari sini. Ternyata ada yang muncul gen yang resesif. Jadi poster ini menggambarkan apa nih? Kognitif siswa ya. Jadi diharapkan ini siswa tidak ngerti ya. Jadi tidak sekedar membuat mencontoh temannya, tidak begitu ya. Tapi alurnya itu mengerti dari mana kemana kan. Jadi itu pembelajaran yang mencerdaskan itu bukan pikiran mengingat Bapak sekalian ya. Tapi pikiran fokus pada masalah terus solve to problem, bagaimana menyelesaikan masalah. Baik Bapak sekalian, saya kira Bu Riza ini termasuk pribadi yang mempesona sebagai seorang guru. Ya. Tidaklah Pak. Iya, paling tidak Pak Muntolib yang terpesona ya. Tapi tidak apa-apa, wong yang satu di Sumatera, yang satu di Jawa itu kan. Jadi kalau kalau di syairnya itu kan garam di laut, asam di gunung, dalam periuk kita bertemu kan itu kan. Ini bertemu di rumahnya masing-masing ya. Tetapi begini Bu Riza, ada beberapa yang perlu kita cermati ya. Termasuk begini, Bu Riza yang pertama yang dikemukakan oleh Bu Rani yaitu masalah jeda. Masalah jeda. Perlu Ibu Bapak sadari bahwa yang namanya komunikasi itu tidak langsung bisa ditangkap. Kecepatan siswa menangkap sinyal ya, menangkap informasi itu tidak sama. Ya. Ada yang cepat langsung bisa merespon, kemudian ada yang masih mikir-mikir apa maksudnya kan begitu kan. Opo karepe Bu Riza itu berarti apa? Ketika kita menyampaikan informasi, kemudian diberi jeda siswa untuk meresap. Ya, jadi ada tempo ya, ada tempo untuk memahami maksudnya, kemudian siswa merespon. Ya. Lebih-lebih ketika kita menggunakan video. Ya. Jadi makanya Pak Muntolib mengulang-ulang yang namanya video itu sering kita itu mempause Bapak sekalian ya. Jadi video berjalan, nah terus tadi kita khawatir siswa itu ada yang nggak nangkep apa yang kita inginkan dari pengamatan video yang dilakukan oleh siswa, maka video itu kita pause. Anak-anak, coba ini dicermati, apa ini maksudnya? Nah, gitu kan. Jadi yang namanya pengetahuan itu apa sih, Bapak sekalian? Yang namanya pengetahuan itu yang pertama adalah information, ya. Yang kedua adalah meaning, ya. Makna, ya. Apa maksud dari gambar? Apa maksud dari kesimpulan? Apa maksud dari data, ya? Jadi hari-hari ini Pak Muntolib penuh nguji skripsi, maka Pak Muntolib sampaikan. Jadi ini dalam mengembangkan sains, ya, dalam mengembangkan sains itu dikembangkan dengan dua syarat, dengan dua modal ya, pengetahuan scientific knowledge ya, pengetahuan ilmiah, ya, pengetahuan ilmiah ya, bukan pengetahuan yang tidak ilmiah. Jadi kalau saya melihat wajah-wajah ibu bapak ini ya pengetahuan tapi bukan pengetahuan ilmiah. Baru kalau saya saya analisis ibu bapak sekalian itu kan gitu. Oh yang modelnya begini anaknya banyak, yang begini makannya banyak misalnya gitu kan. Itu baru melahirkan sains. Jadi kalau tahu begitu saja itu tidak melahirkan scientific knowledge ya. Kalau tahu gitu. Tapi kalau sudah dipola-polakan, oh kalau wanita dengan tinggi badan 165 itu cenderung anaknya lebih banyak daripada 155 misalnya. Setelah dianalisis ada data seperti itu kan misalnya gitu. Itu disimpulkan kemudian dijelaskan. Oh, kalau tingginya semakin tinggi anaknya semakin banyak misalnya ya. Ini jangan dianggap kebenaran. Misalnya. Itu baru bernilai sains. Tapi kalau hanya tahu saja Bu Rani mungkin tinggi, Bu Yuni mungkin tinggi, Bu Fadila itu mungkin semampai saja gitu kan. Semampai itu berapa? 150 enggak sampai semampai ya. Jadi misalnya begitu ya. Itu hanya sekedar tahu. Jadi tidak ada tidak ada generalisasi yang bisa diambil, tidak perlu ada penjelasan kan. Itu namanya pengetahuan saja. Jadi kalau pengetahuan ilmiah ya,
Itu ada data yang valid yang kita ukur, atau data valid yang kita amati gitu ya. Kemudian ada existing knowledge ya, pengetahuan yang sudah ada di otak kita ini yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Jadi berarti menghasilkan pengetahuan baru. Jadi kalau Ibu mengajar menggunakan inquiry, apakah itu discovery learning, apakah itu problem based learning, apakah inquiry secara umum, maka harus ada proses yang terakhir Pak Muthalib barusan jelaskan. Karena sekarang itu Pak Muthalib sedang menguji banyak skripsi, ya selalu itu saya tanyakan kepada mahasiswa. Semua mahasiswa bisa menjelaskan Pak Muthalib, ya mungkin kalau 30% ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau semuanya enggak kan. Kalau tidak ada juga enggak kan, gitu kan. Nah, ini apa namanya? Ketika kita berinquiry. Oke. Supaya bisa seperti itu maka data ya yang diperoleh siswa harus valid. Interpretasi yang diberikan siswa harus pas. Ya, harus pas. Itulah pentingnya pembelajaran itu membutuhkan jeda. Pembelajaran membutuhkan jeda. Jadi tidak berjalan cerut ya, kemudian siswa tidak sambung, kemudian ditanyai. Jadilah kasus Riza dan Rani. Apa tadi yang ditanyakan Bu Riza tadi, informasinya apa kan gitu kan? Ini siswa nggak akan bisa menjawab ya, nggak akan bisa menjawab. Ini membutuhkan kearifan seorang guru. Berikutnya itu lagi Bapak sekalian ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan Bu Riza itu sebagai seorang guru sangat mempesona, murah senyum, suaranya menggelegar seperti orangnya kan begitu. Tetapi begini Bu Riza, kita jangan terlalu cepat menjustifikasi siswa ya. Jangan terlalu cepat menjustifikasi siswa ya. Seperti misalnya ini kurang perhatian gara-gara bertengkar misalnya kan begitu. Jadi justifikasinya itu kita tahan, tapi kita mungkin membujuk siswa supaya ikut pembelajaran dengan cara yang lain. Misalnya saya begini, saya yakin ya Rani itu kalau kalau informasinya sudah nangkep tadi pasti bisa menjawab. Tadi apa Rani kan gitu kan? Nah, kan dia tidak tahu, kan bingung, kan malu sendiri kan gitu kan. Ini sama saja, cuman kita hanya antara menjustifikasi dengan gelak bahasa Jawanya itu. Tak balas Rani ya. Bahasanya digelak anak itu kan gitu kan. Tak balas sama saya. Bahasa Jawa pakai bahasa Jawa ya. Apa itu digelak itu ya? Anak itu dibimbing ya ke arah sehingga dia itu menyadari akan kekeliruannya ya. Jadi tidak usah dijustifikasi. Mungkin saja karena si Riza itu ngajar di sekolah swasta yang berbasis agama, itu orang tuanya itu saya lihat dari jauh ya. Sekolahnya Riza itu orang tuanya banyak yang seperti Pak Muthalib, caranya agak cingkrang, jenggotnya agak panjang gitu. Riza gitu ya? Iya, itu isinya orang-orang yang motivasinya luar biasa itu. Jadi kalau di masjid itu aja ada hanya satu orang saja gitu yang sholat, mungkin yang sholat itu kan orang yang pakai jenggot panjang yang celananya cingkrang itu. Mereka orang yang motivasinya besar sekali. Bisa jadi suaminya Riza sama suaminya Monika itu juga berjenggot kayak Pak Muthalib Pak gitu. Tapi tidak terlalu panjang Pak. Oh, tidak terlalu panjang ya, karena belum tua aja ini nggak berani panjang-panjang ya. Tapi kalau sudah tua dibiarkan saja, nggak sempat mencukur kan gitu kan. Jadi jadi Pak Muthalib melihat dari wajahnya Bu Riza sudah bisa lihat kayak begitu. Pak Taufik kira-kira bisa melihat sampai di sana apa belum? Belum Pak, karena belum tua seperti Pak Muthalib ya. Jadi justifikasi harus kita tahan ya. Supaya apa? Supaya anak itu tetap ceria, tetap senang ya, mau berpikir dan tidak merasa disakiti ya hatinya ya, tidak merasa disakiti hatinya. Karena ini banyak yang mengajar di sekolah-sekolah keagamaan ya, termasuk Bu Nur Fadilah ya.